Hai guys, welcome back to Perseiman. Masih bersama dengan saya Victor. Buat teman-teman yang mengikuti seri Dasar Apologetika, pasti teman-teman sudah tahu bahwa kita sudah membahas dari yang paling dasar. Mulai dari apakah kebenaran itu ada, mengenal apakah itu kebenaran, apakah Tuhan itu ada, apakah bedanya agama-agama yang ada. Kita pun juga sempat membahas mengenai bukti kebenaran Alkitab, dan juga bukti kematian serta kebangkitan Yesus. Nah, di beberapa video ke depan, kita akan mulai membahas secara spesifik mengenai klaim apakah Yesus itu adalah Tuhan. Banyak orang yang menyaksikan apakah Yesus itu adalah Tuhan atau tidak. Ada beberapa orang yang menganggap dia hanyalah seorang nabi. Ada juga yang menganggap dia hanyalah seorang guru yang bijaksana, sama seperti layaknya Mahatma Gandhi. Namun, apakah ini benar? Nah, di part pertama kali ini, saya akan menunjukkan bahwa Yesus sendirilah yang menunjukkan dan juga mengatakan dan juga mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan secara langsung. Poin pertama, di mana Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan, bisa kita baca di Markus 14, ayat 61 sampai dengan 64. Mari kita baca. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Perhatikan bahwa di sini Yesus mengatakan secara langsung bahwa akulah dia. Dan ia juga mereferensikan dirinya sebagai anak manusia. Dan ingat ya, ini bukan anak manusia biasa, tetapi dengan huruf besar. Ia juga mengatakan bahwa nanti ia akan datang kembali di awan-awan. Kayafas dan juga para imam yang mengerti betul isi daripada perjanjian lama atau juga Hebrew Bible mengerti implikasi daripada apa yang Yesus katakan. Yesus sedang mengatakan bahwa ia menggenapi apa yang tertulis di Daniel 7 ayat 13. Mari kita baca. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang yang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tentu, tidak ada yang patut menerima kemuliaan dan juga kekuasaan selain daripada Tuhan. Jadi di sini, Yesus sedang berkata bahwa ialah yang nanti akan datang di awan-awan untuk menghakimi dunia ini dan juga menerima penyembahan dari seluruh bangsa. Jadi, sudah jelas di sini bahwa Yesus sedang berkata bahwa dia adalah Tuhan. Dan oleh karena itu kita melihat bahwa Kayafas langsung mengoyakkan bajunya dan langsung menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kejadian lainnya bisa kita temukan di kitab Yohanes, di mana konteksnya pada waktu itu, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi dan sedang mendiskusikan mengenai siapa sih sebenarnya identitas Yesus. Mari kita baca di Yohanes 8, ayat 56 sampai dengan 59. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pertama, di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus sedang berkata bahwa sebelum Abraham ada, dia telah ada. Jadi secara tidak langsung dia mengatakan bahwa dia itu bukanlah manusia biasa dan dia adalah Tuhan. Kedua, mari kita sama-sama lihat kembali Yohanes 8 ayatnya ke-58. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan, tapi mari kita coba gunakan terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan seperti ini. Jesus said to them, most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am. Perhatikan bahwa I am di sini menggunakan huruf besar, di mana di sini Yesus sebenarnya sedang mereferensikan dirinya sebagai Allah yang menampakkan dirinya kepada Musa melalui semak belukar di Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. I am di sini berasal daripada bahasa Ibrani yang artinya adalah Ehyeh, ataupun juga Yahweh, ataupun juga Allah. Jadi, di kitab Yohanes ini,
Yesus sudah mereferensikan dirinya sebagai Allah yang muncul di dalam kisah Musa. Dan oleh karena berkata seperti inilah, maka orang Yahudi yang mengerti referensi apa yang Yesus katakan ingin melempari Yesus dengan batu. Buat orang-orang yang masih bersikeras mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan, perlu menjawab pertanyaan ini. Lalu kenapa Yesus harus dibunuh? Kalau Yesus hanya mengklaim dirinya sebagai nabi ataupun juga guru yang bijaksana, kenapa dia harus dibunuh dengan cara disalib, yang merupakan eksekusi terkejam untuk kejahatan terberat pada waktu itu? Orang Yahudi yang hidup di abad pertama yang tidak percaya pada Yesus tahu secara jelas bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dan oleh karena itu, kita bisa melihat di dalam kitab Injil, Yesus seringkali mau dilempari batu karena menghujat nama Tuhan. Jadi, melalui apa yang kita bahas di hari ini, sudah sangat jelas kita melihat bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan secara langsung. Nah, di video berikutnya, kita masih akan membahas mengenai klaim Yesus sebagai Tuhan, tapi secara tidak langsung. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Oke guys, sekian dulu episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua dan membuka pikiran kita. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, dan jangan lupa juga buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in another episode, God bless.